Nanti saya ngomong begini, ntar ada yang nembak lagi ntar. Tapi nggak apa-apa kalau saya mah. Hari ini mati, besok mati udah siap. Sekarang di Tanjung Burung itu sudah direklamasi. Ada bupati di situ. Ada gubernur di situ. Ada Kementerian Kelautan di situ. Ada Angkatan Laut di situ. Ada Airut di situ. Masa iya nggak tahu? Denda yang 48 miliar itu siapa yang bayar? Kemana duitnya juga kan nggak jelas juga. Lah masa kita sebagai rakyat Indonesia ini selalu disuguhkan hal-hal seperti itu. Letkol Teddy. Seskap. Pas ulang tahun kemarin itu kan. Lah karangan bunganya tuh lihat aja itu kan. Dari siapa itu? Dari oligarki. Lah iya. Saya sudah sering bilang kepada Pak Presiden mau berdiri bersama rakyat, apa mau tenggelam bersama penjajah. Kalau nggak berani, serahin ke rakyat. Biarkan cara rakyat. Sampai kapan Pak Khalid akan memperjuangkan itu? Sampai hayat masih dikandung badan. Mungkin publik menilai saya orang kecil. Saya ini adalah rumput ilalang. Yang sekali dibakar, ditebas, tetap saya akan tumbuh dan bergenerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Mari Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber, seorang aktivis, seorang nelayan yang hari ini masih merasa resah terkait negara hukum kasus pagar laut yang menurut beliau sampai hari ini tidak jelas dan tidak ada pertanggungjawaban dari dalang atau mastermind kasus pagar laut. Langsung saja saya sapa Pak Khalid. Ya. Pak Khalid, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Kemana aja Pak Khalid? Baru nongol ini. Lah ya biasa ya, namanya saya kan kalau boleh dikatakan mah ilalang. Rumput. Ya kalau pohon rumput ya harus di bawah. Nggak bisa harus ke atas terus gitu. Ya sekali-kali ya ke atas, ngilang, ya harus ke bawah. Dan saya pikir kekuatan perlawanan itu ya harus dari bawah. Tapi Pak Khalid yang sekarang masih sama dengan Pak Khalid yang dulu? Pasti sama, dan selalu sama sampai akhir kiamat. Oke. Ngomong-ngomong, apa kabar pagar laut Pak Khalid? Ya begitulah, jadi kita ini seperti punya negara, kalau istilah tubuh itu, tubuh yang nggak mempunyai tulang belakang gitu. Jadi kalau sebuah negara itu saya istilahkan negara yang tidak punya pondasi hukum. Gitu. Pondasi hukum itu artinya kan negara itu penting adanya hukum, sehingga dengan adanya hukum ini yang kemudian mengatur tatanan, ketertiban, kehidupan semua yang ada di bangsa kita ini. Bukan hanya manusia tapi juga alam semesta juga. Jadi hukum itu penting ditegakkan. Nah, kalau kita ngomong tadi pagar laut itu, ya saya anggap suatu kejadian yang kemudian ini seolah-olah pemerintah itu bertindak untuk rakyat, tapi faktanya pelaku pemagaran lautnya sampai detik ini belum juga dilakukan penegakan hukum yang adil. Gitu. Proses hukum terhadap Lurah Arsin itu sebenarnya tidak menyentuh substansi persoalan pagar laut? Tidak. Karena konteksnya beda? Beda. Karena yang dituduhkan itu pemalsuan dokumen ya? Iya. Okay. Iya, jadi kalau menurut saya Arsin ini ditangkap 4 tahun 6 bulan itu kasus pemalsuan dokumen yang ada di atas laut. Kan udah saya bilang berkali-kali bahwa kasus pagar laut ini kemudian akan direklamasi, atau sebelum direklamasi juga pasti akan dijadikan sertifikat di atas air. Dengan cara dia mengambil nama-nama warga dari berbagai macam desa yang mempunyai bibir pantai itu, kemudian dijadikanlah girik, warkah segala macam itu, kelengkapan administrasi masalah yang untuk menuju sertifikat, dijadikanlah seolah-olah jual beli, jadilah sertifikat dari girik,
Warkah, AJB, sertifikat. Nah, persoalannya yang memagari laut ini yang justru nggak kesentuh. Kalau nggak ada proyek PEK 2 mah nggak bakalan ada pagar laut gitu. Jadi euforia kemarin itu tentang pencabutan pagar laut di apa namanya di Tanjung Pasir itu, Tanjung Burung sana, itu juga menurut saya bukan apa ya, kalau oke lah saya hargai, saya partisipasi gitu kan, tindakan gercepnya pemerintah terkait masalah pagar laut itu sehingga masyarakat nelayan sekarang sudah bisa beraktivitas kembali. Cuman persoalannya ini kan sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sudah mencoba merebut kedaulatan negara gitu. Lah kok pelakunya nggak ditangkap? Itu yang jadi pertanyaan. Artinya negara ini mau dibawa kemana gitu kan kalau nggak ada hukum? Apa dibiarkan saja hutan rimba kayak begitu? Hukum rimba maksudnya kan nggak boleh juga, harus jelas gitu kan. Maksudnya negara ini akan beratur, akan stabil hubungan manusia dengan manusianya, hubungan manusia dengan agamanya, hubungan manusia dengan kekuasaannya, hubungan manusia dengan ekonominya, hubungan manusia dengan sesuatu yang indahnya, teknologinya. Ini kan diatur semuanya oleh undang-undang. Lah kalau undang-undangnya, hukumnya nggak tegak di negara kita ini, ya kita mau ngapain berbangsa dan bernegara? Ya udah aja hukum rimba. Siapa yang kuat siapa menang, gitu kan? Mungkin publik menilai saya orang kecil, tapi ya perlu diketahui bahwa saya ini adalah rumput ilalang yang sekali dibakar, ditebas, tetap saya akan tumbuh dan bergenerasi itu. Jadi Itu yang perlu Pak diingat. Khalid inginkan adalah hukum ditegakkan dalam konteks yang membuat dan yang mendalangi pembuatan pagar laut itu harus diproses hukum. Ya iya jelas, jelas. Artinya hukum nggak boleh pandang bulu, nggak boleh kemudian hukum ketika yang berbuat melanggar hukum ini adalah orang kecil langsung babat. Tapi ketika hukum itu dihadapkan dengan orang yang dianggap itu adalah pemodal misalnya kan gitu. Anggaplah pemodal politiknya atau ya kalau saya sih bilang oligarki gitu kan. Lah kemudian hukum nggak gercep, nggak tegak. Nah artinya kalau sudah begitu, saya justru melihat jangan-jangan bangsa kita ini adalah produksi oligarki gitu kan. Kok terkesan takut sama mereka gitu kan. Hukum ini. Gitu. Kan udah jelas. Pelakunya udah jelas. Anggaplah misalnya gini. Tidak akan ada kejadian pemagaran laut itu kalau tidak ada penadahnya. Gitu kan. Ada yang belinya. Ini kan udah jelas dari rangkaian misalnya kasus arsin itu, walaupun saya anggap arsin itu adalah apa penjahat klasteri, tapi klasterinya juga seorang doang. Harusnya kan 22 yang mempunyai bibir pantai yang ada di wilayah sana. Itu juga harus di apa nama sebutnya? Ya dicari gitu kan. Terus digali gitu. Siapa-siapa aja yang berbuat ini. Ini cuma satu, klasterinya cuma satu. Jadi seolah-olah arsin ini adalah kasus hanya sebatas buat ganjalan saja. Denda yang 48 miliar itu siapa yang bayar, kemana duitnya juga kan nggak jelas juga. Lah masa kita sebagai rakyat Indonesia ini selalu disuguhkan hal-hal seperti itu gitu kan. Padahal menurut Pak Khalid itu sudah jelas-jelas sudah kasat mata siapa yang membuat pagar laut. Lah kan udah jelas, sudah saya bilang. Nggak mungkin ada pemagaran laut kalau tidak ada proyek itu. Yang pada waktu awal dilabeli PSN itu gitu. Sehingga dengan label PSN itu dia berbuat semena-mena. Masa iya laut punya kedaulatan negara kok dipagar. Nah sekarang nih kayak kasus sekarang nih. Di Tanjung Burung itu sudah direklamasi. Lah negara hadir nggak di situ? Gitu kan? Lah harusnya kan hadir gitu. Ada bupati di situ, ada gubernur di situ, ada Kementerian Kelautan di situ. Ya terus ada Angkatan Laut di situ, ada Airut di situ. Masa iya nggak tahu gitu? Masa saya harus teriak lagi gitu kan? Harusnya saya beraktivitas ngejaring ikan buat kebutuhan protein para pejabat gitu kan, para
petinggi-petinggi negara dan masyarakat yang lainnya. Jadi saya harus disibukkan dengan hal-hal seperti, oh ini loh, itu loh, kan gitu. Kan capek juga saya juga gitu. Menurut Pak Khalid, mengapa dalang pagar laut ini tidak tersentuh hukum? Lah ya menurut saya berarti negara masih persis apa yang saya katakan gitu. Negara masih dicaplok dengan lingkaran yang kecil. Artinya negara yang konon katanya besar, faktanya dia masih kalah dengan kelompok oligarki yang kecil. Artinya jangan-jangan dugaan saya tidak ada pejabat yang tidak melalui proses pemodal. Artinya jangan-jangan ketika saya jadi dewan pun modalnya dari mereka. Ketika saya jadi presiden pun modalnya dari mereka gitu. Ketika saya jadi gubernur pun modalnya dari mereka. Sehingga semua kekuasaan dikuasai oleh mereka. Mereka sudah invest di situ. Udah invest di situ. Lah jangan-jangan juga ya ini namanya rakyat kecil menduga gitu kan. Loh, kalau begini kita ini diurus oleh agen gitu kan. Dikelola oleh agen negara kita ini. Agen oligarki. Ya nggak tegas kok. Gitu. Itu yang saya ngelihat gitu kan. Menduganya seperti, wih jangan-jangan ini. Kan ketika Pak Prabowo baru dilantik, ada harapan besar. Ya. Bahwa rezim Prabowo akan beda dengan rezim Jokowi. Yang dianggap memberikan support untuk oligarki. Iya. Tapi kenyataannya hari ini Pak Khalid melihatnya seperti apa? Saya ngelihat proses kemenangan Prabowo ini, kalau saya bahasa orang nelayan masih kecangkol. Jadi kalau orang mancing, kalau udah dapetnya dicangkol ya. Jadi masih kecangkol persoalan yang lalu gitu. Jadi kemenangan Pak Prabowo ini saya lihat masih ada cangkolan. Kalau bahasa ininya masih utang budi kayak seolah-olah gitu. Lah ngapain juga? Budinya seperti apa dulu kita kaji dulu kan. Harusnya kajian budi itu yang seperti apa? Masa iya kita harus merasa utang budi kepada orang yang sedang menjajah negara kita sendiri. Gitu kan. Kalau memang strateginya kita deketin, kita pukul, ya pukul. Nggak usah takut gitu kan. Artinya harus ditunjukkan lewat keadilan hukum ini sehingga rakyat memang benar-benar terasa dilindungi. Gitu. Dan itu tidak terjadi hari ini? Saya tidak merasakan itu. Dan saya sudah sering bilang kepada Pak Presiden mau berdiri bersama rakyat, apa mau tenggelam bersama penjajah. Artinya ketika Pak Prabowo tidak berpihak kepada rakyat, tidak berdiri bersama rakyat, kemudian lebih memilih tenggelam bersama penjajah, bukan berarti saya harus menggulingkan Prabowo. Ada saya tanpa ada saya, dengan sendirinya dia tenggelam karena dia memilih ketenggelaman itu sendiri gitu. Karena dia tidak mau berdiri bersama rakyatnya gitu. Kita masih ingat Pak Khalid ya ketika mencuat kasus pagar laut kan langsung ada tindakan dari negara kan. Iya. Kita ingat waktu itu Menteri ATR, kemudian Angkatan Laut, bahkan Ibu Titi juga hadir kan sebagai simbol kehadiran negara. Iya. Bahkan Ibu Titi bilang nggak usah takut kalau di belakangnya ada oligarki begitu. Iya. Menurut Pak Khalid hari ini anti klimaks. Ya saya partisipasi itu. Maksudnya saya terima kasih lah itu atas tindakan itu. Cuman itu kan sisi luarnya. Kalau saya bilang itu kan lipstiknya, gincunya gitu kan. Saya butuh isinya, kecantikan terdalamnya, yaitu ketegakan hukum ketika ada penjahat yang sudah mencoba untuk merebut kedaulatan kita. Yang namanya Indonesia itu kan tanah dan air. Ketika tanah dan air, ya itulah Indonesia. Kan Indonesia adalah tanah dan air, kan gitu. Lah ketika kedaulatan lautnya udah mau dirongrong, terus kemudian tanahnya udah mulai dirongrong, di mana tindakan hukumnya, keadilan hukumnya? Dan kalau itu tidak ditindak, itu kan, ya kan bohong. Sama aja kita berteori seperti lidah tak bertulang, aplikasi dari teori itu apa? Kan semua pikiran, jadi kan gini, orang punya pikiran. Kemudian
pikiran itu saya bilang ini pola cita. Dan pola cita itu harus dipola lakukan. Kalau hanya pola cita, teori saja tidak dilakukan, itu kan namanya ngehayal. Artinya kalau kita ngomong hukum berpikir benar itu, katakan A itu A, B itu B, siang itu siang, malam itu malam. Nah itulah hukum maksudnya kan. Alam aja dikasih hukum sama Allah gitu. Lah kita juga bernegara harus ada hukum. Payung hukum. Nah hukum harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Walaupun pahit resikonya. Apakah Pak Khalid melihat oligarki di belakang proyek PIK itu dekat dengan pemerintahan saat ini? Lah ya, aduh itu mah udah kelihatan dengan kasat mata lah Bang. Dengan mata kepala nih. Nggak harus dengan mata ini ya. Mata kepala aja udah kelihatan. Siapa? Jenderal Teddy atau siapa itu? Letkol Teddy. Letkol Teddy. Seskap. Nah ya. Lah karangan bunganya tuh lihat aja itu kan. Oh pas ulang tahun kemarin. Pas ulang tahun kemarin itu kan. Lah kan saya mau senyum aja. Hanya bisa tersenyum. Oh banyak karangan bunga. Karangan bunga. Dari siapa itu? Dari oligarki. Lah iya. Nggak mungkin lah kalau tidak ada kepentingan mah. Nggak mungkin kalau nggak ada kepentingan. Wong saya juga akan memberikan karangan bunga kepada sahabat saya yang saya anggap dekat. Dan ada kepentingan saya dengan sahabat itu. Itu udah jelas orang rakyat juga bisa lihat itu malah. Terang benderang maksudnya gitu. Oke. Berarti harapan Pak Khalid dan kawan-kawan semakin tipis dong melihat kondisi tadi itu. Lah iya gak? Artinya Pak Presiden harus ngebersihin. Benalu yang saya ngomong benalu-benalu, bersihin benalunya. Kalau mau benar-benar Indonesia ini ditegakkan, maksudnya kalau pingin Indonesia ini menjadi negara yang besar, yang dihargai seluruh dunia, maka kepribadian Indonesia harus ditegakkan. Fitrah, kembali ke fitrahnya Indonesia. Ya kejadian-kejadian proyek PIK 2 segala macam korupsi di mana-mana. Dari mulai tataran atas sampai tataran bawah. Ya kayak macam dari tingkatan lurah segala macam. Ini kan udah pada budayanya nyolong. Udah budayanya nyolong terus itu kan. Nah ini kan bukan kepribadian Indonesia sebenarnya. Kepribadian Indonesia itu apa yang tertuang di Undang-Undang 45. Di Pancasila itu 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia. Lah sekarang sila ketiga itu udah berbeda jauh. Anak bangsa itu saling pukul, saling hantem. Ini ada kelompok ini ada kelompok ini ada termul, ini aduh. Ngacak kita. Jadi kita juga sebagai rakyat petani, nelayan, kadang-kadang loh kita ini kok diganggu kefokusan bertaninya, diganggu kefokusan bernelayannya gitu, ngejaring ikannya. Karena artinya setiap tindakan kebijakan apapun yang terjadi saat ini selalu bertentangan dengan sila yang kelima itu. Bagaimana kita bisa memahami ketuhanan yang Maha Esa? Gitu kan. Udah jelas-jelas kedaulatan negara mau digarong diam aja, nggak dihukum pelakunya. Lah bagaimana kita bisa melakukan sila ke-1. Ya keadilan yang keduanya juga kan. Sila yang keduanya nggak mungkin bisa dipraktekkan. Wong sila ke-1-nya aja nggak dipraktekkan. Ini yang lagi saya tuh miris. Ya Allah kata saya ini generasi kita ini mau kemana gitu. Pak Khalid kecewa? Kecewa banget. Berat kecewanya. Kecewa berat? Kecewa berat gitu. Dengan rezim yang sekarang? Iya kecewa. Artinya saya anggap Pak Prabowo ini adalah orang yang paling berani. Karena saya menilai dari nada bicaranya gitu kan. Berapi-api gitu kan. Tapi kan kalau saya makan nggak ngelihat teorinya, nada bicaranya, saya nggak ngelihat itunya. Fakta di lapangannya itu seperti apa gitu. Kan tolak ukur orang berpikir yang benar gitu kan. Ketika dia berbicara harus sesuai dengan fakta. Itu kan ukurannya. Sesuai nggak dengan faktanya? Mana ada yang ditangkap? Yang mencoba untuk nolong kedaulatan negara itu, yang memagari laut itu. Nanti kan direklamasi. Nah sekarang ada reklamasi di sana itu. Udah direklamasi sebagian itu. Terus sungai-sungai yang diuruk ini udah dikembalikan belum?
musola-musola, keramat segala macam tempat kuburan. Ini kan banyak persoalan di sana. Menurut Pak Khalid, negara kalah oleh oligarki Kalah. Kalah. dalam kasus pagar laut. Ya, kalah. Yang karena saya melototin masalah kasus PIK 2 ini, pagar laut ini, saya lihat kalah. Karena menangnya cuma bisa nangkep arsin, lurah. Lurah. Satu lagi lurahnya. Harusnya yang terlibat banyak gitu. Memang dikorbankan. Dikorbankan. Menurut Pak Khalid. Dikorbankan biar kita redam. Penjahat kelas kakapnya melenggang. Nggak pernah tuh dengar kelompok-kelompok mereka. Kalau bagi nelayan atau warga di sekitar kawasan pagar laut, bagaimana mereka melihat kasus pagar laut ini? Ya nelayan berpikirnya sederhana. Sudah bisa mengakses dia mencari ikan pun udah bersyukur. Itu nelayan. Iya kan? Tapi dalam hatinya, dalam pikiran, dia skeptis, serba nihil. Mau teriak seperti saya juga ngapain? Karena nggak mungkin pernah didengar. Karena nggak mungkin hukum berdiri tegak di hadapan para nelayan. Karena hukum tidak akan pernah tegak berdiri di hadapan para petani. Padahal petani pun sadar bahwa dia adalah pejuang karbohidrat. Nelayan pun sadar bahwa dia itu adalah pejuang protein. Tanpa mereka tidak ada itu energi. Energi yang ditimbulkan dari karbohidrat, protein. Ya karena dia udah skeptis melihat hukum. Kenapa saya teriak seperti ini? Karena saya nggak ingin bangsa kita ini amburadul. Itu aja saya. Saya nggak pengen jadi presiden, nggak pengen jadi gubernur, nggak jadi dewan, apalagi jadi dewan, jadi lurah aja saya nggak pengen. Saya tuh pengen negara ini hukumnya tegak, setegak-tegaknya. Jangan kemudian hukum hanya sebagai alat pukul saja, alat untuk melanggengkan kekuasaan. Kayak terkesan misalnya, ya maaf ini Maya, kalau kita kilas balik ke belakang gitu, kayak waktu dipimpin zaman Jokowi itu kan. Semua orang suruh nyolong. Ketika dia tahu pada nyolong, pegang buntutnya. Diikat, dikunci. Gitu kan. Kemudian untuk melanggengkan kekuasaan ketika dia tidak mendukung saya, pijit buntutnya. Kamu kan? Nah. Dan ini juga nggak boleh dicontoh. Nggak boleh dicontoh. Bikin mesin untuk melanggengkan kekuasaan. Bikin program ini, program itu. Itu kan sama aja menghalalkan korupsi. Pak Khalid, sekarang yang tersisa tinggal berapa kilometer pagar laut? Jadi kalau dicabutin mah udah 30 kilometer lebih itu udah. Cuman kan ya tadi itu saya bilang, ini ada sisa-sisa yang masih tertancap di laut. Yang potongan-potongan, yang kadang kalau rob itu nggak kelihatan. Nah ini juga mengganggu. Mengganggu kipas nelayan karena kadang kan kalau di bawah air makan nggak nggak kelihatan, nggak ketahuan. Paling tahunya itu ketika kipas perahu kita nempel ke bambu baru patah gitu. Nah maksud saya ini juga harus diperhatikan buat lembaga lingkungan hidup. Ini arahnya ke lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga harus lihat itu. Sisa bekas pemagaran laut itu ada kerusakan lingkungan enggak? Itu juga harus ngomong tuh. Karena ini kerusakan yang tadinya bagus, bersih, malah ini ada banyak sisa-sisa itu kan. Dan ini mengganggu juga. Secara teritorial, apakah pengembang proyek di sana masih tetap melakukan proyeknya? Atau bagaimana? Kalau saya lihat sih masih. Saya lihat masih. Ya kayak macam gini. Kemarin, ya tengah bulan kemarin, bulan-bulan ini, ada Satgas PKH. Ya kan? Ini perintah presiden mungkin, itu bagus. Apresiasi juga gitu kan. Untuk mengambil alih lahan perhutani, lahan lindung, hutan lindung. Ya kan? Seluas 1.000
600 hektar, 1.601 hektar. Tapi yang seharusnya sebenarnya mah 1.800 hektar. Ini kemana yang lain gitu. Nah mungkin secara seremonial gitu kan, simbol saja, taruhlah plang-plang itu. Kemudian saya lihat juga ini hanya sebatas 30 hektaran paling. Adanya kan 1.600 hektar. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tanah yang sudah ada bangunannya dan sekarang masih operasi di atas hutan lindung? Itu pertanyaannya. Lagi-lagi saya menanyakan, hukum kemana? Kalau melihat kondisi seperti itu, ya jangan pura-pura nggak ngelihat ya. Masa saya lagi yang harus tunjukin? Nanti saya masuknya juga ribut lagi sama sapam segala macam gitu kan, sama orang sendiri gitu kan. Ya harusnya kan yang punya kewenangan tuh ngecek. Mana pemetaan wilayah hutan lindung ini? Terus kemudian wilayah mana yang udah ada bangunan segala macam, itu mau diapakan, seperti apa hukumannya? Sebagai konsekuensi dari dicabutnya status PSN, PSN itu. Dan bukan hanya itu. Gitu. Bagaimana dengan tanah-tanah hasil rampasan kasus BLBI dulu, yang itu juga ada di situ gitu. Udah nggak diambil oleh negara gitu kan? Kan ada di situ tanah BLBI itu. Dulu ada kasus BLBI. Jadi aset-aset negara, kemudian Kejagung menyita itu dan sudah diberikan ke BI. Itu ada di situ. Tapi sekarang dalam penguasaan siapa? Apa? Sekarang dalam penguasaan siapa? Dalam penguasaan kedua. Masa negara nggak tahu? Gitu. Nanti saya ngomong begini, ntar ada yang nembak lagi ntar. Tapi nggak apa-apa kalau saya mah. Hari ini mati, besok mati udah siap. Gitu. Jadi nggak hanya persoalan di laut ini ya? Bukan hanya persoalan di laut. Kedaulatan lautnya dirongrong, tanahnya juga dirongrong. Kalau ngomong laut berarti ngomong air, kalau ngomong darat berarti ngomong tanah. Tanah dan air sudah digarong. Negara harus hadir di situ. Ya kalau nggak berani, saya bilang kan, saya katakan dari awal, kalau nggak berani, serahin ke rakyat. Udah gitu aja. Serahin ke rakyat, biarkan cara rakyat. Tapi rakyat tadi menurut Pak Khalid sudah skeptis juga kan? Lah itu bagi rakyat nelayan, rakyat petani. Kan rakyat itu ada tukang kerja. Lah ada juga tukang tempurnya rakyat itu. Ada tukang tempurnya. Siapa bilang rakyat nggak ada tempurnya? Itu. Oke, orang-orang seperti Pak Khalid yang dulu bersama beberapa elemen lain cukup cukup kritis dan kencang melawan isu pagar laut ini, hari ini bagaimana? Apakah masih ada intimidasi atau ada upaya-upaya tertentu? Ya kalau intimidasi mah sudah tidak ada, alhamdulillah. Dan tawaran-tawaran juga sudah tidak ada. Karena saya pikir itu hanya sebatas kalau ini mah pernak-pernik dunia lah gitu. Yang kadang kalau misalnya kita tidak jeli memandang pernak-pernik dunia, kadang kita kejebak pada sesuatu hal yang kecil gitu kan. Artinya kalau prinsip kita kan, kalau memang kita ini berjuang niatnya karena Allah gitu kan, berarti kan dasarnya harus mengetahui sesuatu yang tidak terbatas. Dan kita sudah tahu sesuatu yang tidak terbatas, masa iya harus terhalang pada sesuatu yang terbatas? Kalau memang misalnya kita ini tahu sesungguhnya yang wujud itu adalah Allah gitu, masa iya kita harus terhalang pada sesuatu yang tidak wujud gitu? Artinya pernak-pernik dunia itu ya maya aja gitu kan, fata morgana gitu. Tapi bukan berarti kita harus membiarkan kedoliman di pelupuk mata kita gitu. Ketika ada kedoliman di pelupuk mata kita, ya kita harus berbuat kebajikan. Berarti mencegah kemungkaran. Gitu. Itu aja. Sampai kapan Pak Khalid akan memperjuangkan itu? Sampai hayat masih dikandung badan. Selama saya masih bernapas, setidaknya saya akan titipkan ke anak cucu saya untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa ini. Karena bagaimanapun, orang sekarang kan tinggal enaknya aja menikmati kemerdekaan. Leluhur-leluhur kita kan dulu berjuang sampai istilahnya nggak makan 7 hari, puasa segala macam, berdarah-darah, tembak Belanda segala macam, dihianati kawan segala macam, itu kan terjadi. Itu kan. Terus kemudian dikumpulkan raja-raja. Iya kan? Bagaimana nih
supaya kita ngebentuk negara kesatuan. Namanya ini nih Republik Indonesia. Ya udah, pada waktu itu negara organisasi aja nggak ada. Kemudian kasihlah wilayah, tanah, dan rakyat dikelola untuk mereka, untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi bener tuh kata siapa tuh? Ini siapa, foto siapa nih? Tuh, foto siapa tuh? Tan Malaka. Tan Malaka. Bener ngomong Tan Malaka itu. Selama kita masih memandang bahwa pemimpin itu adalah Tuhan, sampai kiamat kita akan terus dijajah. Katakan bahwa pemimpin itu babu gitu kan. Jangan terlalu menindas sama rakyat itu. Pak Khalid nggak capek berjuang kayak gini? Hobi. Saya mencintainya karena mungkin inilah takdir saya, inilah kodok saya. Gitu kan. Yang memang sebelumnya kadarnya sudah dirancang oleh Allah. Khalid, kamu harus begitu. Ya udah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang saya ditentukan seperti itu. Makanya kan saya doanya kan begini, ya Allah, jadikan kehendak saya ini adalah kehendak-Mu. Tapi jangan jadikan kehendak-Mu itu atas dasar permintaan saya ke diri-Mu, ya Allah. Jadi udah ini kehendak Allah, udah mati ya mati, hidup ya hidup, gitu aja. Tawaran apa yang paling menggiurkan yang datang ke Pak Khalid? Ya biasa tawaran ekonomi. Tawaran ekonomi. Yang menggiurkan tawaran ekonomi. Karena pada waktu itu saya lagi, ya tiap detik ya saya emang nggak ada ekonomi mah. Tiap detik tuh nggak ada ekonomi saya mah. Dan Pak Khalid tahu tawaran itu dari mana, tahu ya Pak Khalid? Tahu. Karena saya harus ngeliat dulu perusahaan sahamnya saham siapa. Ketika tawaran pekerjaan kan saya harus ngecek dulu sama temen yang ahli. Tolong dong sahamnya yang paling besar siapa nih? Ketika sahamnya merujuk ke sana ya, oh ini bukan sembarangan, nggak boleh gitu. Ya lagian kalau saya kan prinsipnya gini. Kalau tujuan saya adalah sesuatu yang abadi, nggak mungkin saya akan memilih kesenangan yang sesaat. Masih mending saya akan memilih penderitaan yang sesaat karena tujuan saya yang abadi gitu. Oke. Pak Khalid, apa yang paling Pak Khalid takutkan dan khawatirkan jika kasus pagar laut ini tidak tuntas? Apa dampaknya terhadap rakyat? Saya khawatirnya rakyat akan membuat kekuatan, kemudian bersatu untuk membuat perlawanan. Karena sepertinya persoalan di Banten ini juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Kemudian ketika mereka saling berkoneksi dengan daerah-daerah yang lain, membuat kesepakatan gitu, ngobrol dengan nasib yang sama, itu yang saya ngeri. Dan saya nggak ingin itu. Gitu. Banten gitu kan, punya persoalan dengan persoalan PIK 2-nya. Gitu kan. Sulawesi juga ada persoalan, Manado Utara juga ada persoalan. Pulau Bari, banyak pulau-pulau yang... Nah, ketika mereka saling terkoordinasi dengan satu yang lainnya, bercerita tentang nasib yang sama, kegundahan kemudian melihat bahwa besok itu bukan masa depan gitu, yang sangat menjadi, mereka akan bikin kekuatan dan kemudian mereka akan bersatu. Itu yang saya ngeri. Saya nggak pengen itu. Saya pengen Indonesia damai-damai baik sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Pak Khalid merasakan benih-benih itu sudah tumbuh. Karena saya namanya, kan saya bilang tadi, kemana aja lihat sekarang ini. Ya namanya juga akar rumput, ilalang, ya temannya juga ilalang. Dan saya melihat rumputnya udah kering. Rumputnya udah kering, tinggal nanti yang ngebakar apakah secara alami atau orang yang memang punya kepentingan politik juga yang ngebakar. Itu saya ngerinya itu, saya nggak pengen begitu. sudah ada tanda-tanda mengarah ke sana. Ada tanda-tanda mengarah ke sana. Cuman persoalannya, apalah daya saya sebagai makhluk. Gitu kan. Ini juga ada saya, tidak ada saya, ini akan terjadi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi? Ya harus perbaiki dong pengelolanya ini. Jangan banyakin nyolong, hukumnya yang adil. Jangan main suap-suapan terus. Itu lagian, waduh, kalau ngomong susah mengadu susah sama saya. Ngadu menderita mayo, siapa yang berani ngadu penderitaan, hitung-hitungan penderitaan. Pejabat mah enak.
Semua udah dijamin. Kita masih bersusah-susah untuk menjamin mereka. Saya meminta hukum adil, gitu aja, udah. Kalau itu tidak terwujud, apa yang paling terusik dari rakyat, Pak Khalid? Harga diri, nasionalisme, atau apa? Kehormatan. 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 Jadi kalau sudah lari ke kehormatan, berarti ya misalnya gini, ada orang yang menghina negara kita, kehormatan. Rasa kehormatan nasionalisme kita akan marah. Ada orang yang dipancung gara-gara TKI misalnya, kan, kesalahan sedikit di Arab Saudi. Kehormatan sebagai bangsa. Ada orang dibunuh di negara lain, kehormatan sebagai bangsa Indonesia gitu. Ini yang harus kita jaga, kehormatan. Ya saya lihat, ini krisis kehormatan. Nggak ada kehormatannya sama sekali. Bingung saya juga mikirnya. Yang dituju hidupnya apa sih pada gitu kan. Bingungnya itu saya. Itu berlangsung lama praktek itu dan kasat mata ya? Wah itu mah semenjak saya balik. Saya lihat itu. Malah kesini makin parah. Bukannya malah makin baik, malah makin parah. Kesini makin parah? Makin parah. Karena saya lihat sistem yang mereka anut juga error. Saya lihat itu kalau HP mah udah blank, udah mati. Tapi masih dikantong-kantongin, masih halo aja. Padahal mau udah blank. Minimal dibetulin. Kalau dibetulin, biayanya sama beli baru. Jadi Pak Khalid dan kawan-kawan ini memperjuangkan keadilan ya, rasa keadilan. Selain kehormatan tadi itu. Iya, kehormatan, keadilan, udah gitu. Pokoknya praktekkan tuh. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam itu. Dalam permusyawaratan perwakilan. Baru kelima. Keadilan sosial. Bukan keadilan ekonomi. Sosialnya udah adil, mah ekonomi mah ngikut. Justru nggak adil secara ekonomi itu karena dia tidak melakukan keadilan sosial. Dia tidak paham sosial itu apa, hubungan manusia dengan manusia itu tidak paham seperti apa. Dia hanya memahami hubungan manusia dengan manusia itu cuma bantuan, PKH segala macam, MBG segala apa. Itu hubungan fisik. Bagaimana dengan hubungan ininya, jiwanya? Itu yang jadi masalah. Ketika sudah terhubung manusia dengan manusianya, ekonomi mengikut. Bukan hanya manusia dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam semestanya. Gitu kan. Karena bagaimanapun air, tanah, itu kan, udara segala macam itu saudara kita, hubungan nggak bisa terpisah. Dan ini kita juga harus jaga. Jadi keadilan sosial tuh dalam itu. Kalau memang negara tidak bisa diharapkan, Pak Khalid menyandarkan harapan itu kepada siapa sekarang? Seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalnya disadarkan susah, pengelola negara ini saya akan sadarkan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara lisan, tapi saya punya kekuatan satu yang mereka nggak tahu itu. Apa? Frekuensi magnetik. Ketika saya menghidupkan pikiran dan jiwa saya, masuk ngejuantah ke pikiran-pikiran, ke jiwa-jiwa rakyat, mereka akan terus bergerak. Dan tidak akan pernah mati karena ini adalah dasar ketuhanan. 1, ketuhanan yang Maha Esa, itu dasarnya. Dan ini nggak bisa ditolak, kita lihat. Bukan berarti saya mau kudeta, jadi presiden aja nggak bisa. Sama misalnya walaupun ditawarin, deh kamu jadi presiden. Enggak butuh saya mah. Nggak butuh apa-apa di dunia ini saya mau. Ini bukan dalam rangka makar kan? Wah, makar mah jauh ya. Khalid di sekolah SMP aja hampir nggak lulus. SMA mah sama sekali nggak sekolah. Masa mau makar, mustahil. Cuman saya ini adalah rumput kering yang butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Pemerintah tidak bisa diharapkan. DPR? Lah kumuh gak? Apalagi maksudnya? Kalau baca serang mah kumuh gak ya? Apalagi? DPR apalagi? Jadi ya kalau sudah tidak ada tempat mengadu. Jadi
menurut Pak Khalid sekarang rakyat berjuang sendiri? Saya pikir seperti itu. Berjuang sendiri. Ada negara, nggak ada negara kayak begini aja saya. Karena terkesan hadir itu cuma pura-pura doang. Hadir kayak. Nih saya nih hadir nih, tapi pura-pura doang gitu kayak. Dasarnya mah enggak gitu. Ya cinta, contohnya gini, isu pagar laut, hadir, cabutin, rame, disoting gitu kan. AL segala macam. Ya udah, seolah-olah clear udah. Aspirasi masyarakat sudah dituruti. Lah pelakunya gitu. Orang yang sudah berbuat salahnya gimana ini? Dalangnya? Dalangnya gitu kan. Kan ada dana, kalau ngomong korupsi ada dana besar di situ. Ada BPN, ada segala macam itu kan. Nggak mungkin lah. Kalau berpikir dengan otak waras, nggak mungkin nggak kompromi mah. Nggak mungkin berani mereka itu kalau nggak kompromi. Itu. Sampai kapan situasi ini, Pak Khalid? Sampai rakyat sadar dan melawan semua. Geruduk bareng-bareng. Kalau nggak sadar-sadar terus, mudah-mudahan sih besok sadar. Mudah-mudahan. Oke. Ya berdoa aja, berharap ya. Artinya kita nggak boleh putus asa, tapi tetap. Artinya kita kan optimisme tetap perlu ditumbuhkan kan, Pak Khalid? Iya. Tetap kita harus ikhtiar. Jadi Asa kan harus tetap dijaga. Iya seperti itu. Kita hanya manusia, tugas kita ikhtiar, gitu kan. Kemudian bagaimana hasil, biar Allah yang menentukan itu. Dan mudah-mudahan dengan dialog ini mereka juga bisa mendengar jeritan kami. Walaupun jeritan kami ini harus keluar dari rumput yang kering kerontang. Oke. Pak Khalid, terima kasih. Ya. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan kami bersama Pak Khalid ya, seorang nelayan, seorang aktivis juga yang terus-menerus memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini, terutama terkait kasus pagar laut yang menurut Pak Khalid sampai hari ini tidak ada upaya dan penegakan hukum terhadap pembuat pagar laut dan juga dalang di balik kasus pagar laut tersebut. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Khalid, hatur nuhun. Amin. Sama-sama. Thank you.